Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini pertemuan ke-10 kita untuk pembahasan KMP Garda dan Kritis. Tak lupa sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, tak lupa saya selalu mengingatkan panjenengan untuk tetap dijaga asalnya, dijaga semangatnya, dijaga doanya, ibadahnya. Semoga kesempatan kali ini menjadi berkah panjenengan bagi keluarga panjenengan juga. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud gitu nggih. Tak lama, tak berlama-lama kita lanjut aja pembahasan untuk soal. Jadi nanti saya mohon feedbacknya saat saya membahas soal sebelum kita menjawab, uh, kita bikin lebih rame gitu. Jadi bisa lewat langsung suara ataupun di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa ingin memberikan feedback, kritik, saran, tanggapan, ataupun apapun itu permintaannya yang berhubungan dengan diskusi kita malam ini, monggo disampaikan. Misal gambarnya kurang besar atau warnanya kurang apa, misal tulisannya warnanya kurang apa, terus semacamnya seperti itu. Oke, nggih, Bapak Ibu, saya mulai dari sini. Tak lupa saya selalu mengingatkan jaga kontrol dirinya. Jadi saya selalu mengingatkan, saya percaya Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang lebih, cuma di sini adalah bagaimana kita kontrol karena yang diberikan soal itu adalah Anda itu menyelesaikan dengan tupoksi profesi Anda, seperti itu. Oke, nggih. Kita baca soalnya dulu. Oke, apakah intervensi keperawatan yang tepat? Oke, kita lihat nggih intervensi. Berarti kalau ngomong intervensi, kita lihat dulu masalahnya atau apapun lah ya diagnosanya. Jadi ngurutkannya sesuai hierarki ya yang sudah saya sharekan lewat PPT. Seorang laki-laki diagnosanya close fracture cruris dextra. Oke, berarti kemungkinan ini gangguan mobilitas fisik ya ataupun ya gangguan mobilitas fisik ya. Oke, dirawat di rumah sakit dengan keluhannya nyeri ya. 1 hari yang lalu, monggo Bapak Ibu silakan jawabannya apa mungkin bisa diketik. Pasien mengatakan nyeri bertambah terutama digerakkan. Hasil pemeriksaan pasien meringis kesakitan, bengkak daerah kaki, tengah darah 150, nadi 90, frekuensi napas 26, pasien tampak sepalek. Oke. Berarti mobilisasinya, gangguan mobilisasinya sudah diatasi. Selanjutnya, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk kasus di atas? Kolaborasi pemberian analgesik. Kolaborasi pemberian analgesik, ya memang benar, tapi ada yang lebih tepat, Ibu. Kira-kira B, gitu nggih. Teknik relaksasi. Iya, teknik relaksasi. Jadi pada saat panjenengan ketemu soal, meskipun itu skala nyerinya kencang banget ya, tetap butuh relaksasi yang diutamakan, manajemen nyeri. Manajemen nyeri ada yang mandiri, kolaborasi. Jadi panjenengan dulukan untuk mandirinya. Pak, ini terlalu tinggi skala nyerinya. Ya memang, kalau keperawatan memang harus relaksasi dulu, distraksi. Tarik nafas dalam atau apapun itu meskipun itu tinggi baru pembelian kolaboratif. Kalau memang nggak ada teknik relaksasi ya langsung jawabannya analgesik. Lihat dulu uh, tindakan mandirinya dulu baru kita ngomong kolaboratif. Ya memang seperti itu. Mungkin kalau di lapangan akan sangat berbeda ya Bapak Ibu, tetapi karena ini mintanya adalah jenengan sebagai profesi perawat ya jalankan sebagai perawat itu nggih. Oke, saya akan kasih ini Bapak Ibu. Ini yang mungkin sering
dilupakan nggih. Untuk ini sebentar saya kasih ya. Sebentar. Saya kasih. Maaf, sebentar. Bapak Ibu, lihat ini. Pasien mengatakan nyeri bertambah terutama saat digerakkan dengan skalanya 6. Kalau ngomong seperti ini berarti gangguan ya. Gangguan mobilitas fisik. Atau kita ngomong ketidakmampuan lokal atau region. Region kita ngomongnya seperti itu. Region. Ya gitu ya. Ya, oke. Nah, nanti kalau ada soal itu munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Pasien mengatakan nyeri bertambah terutama intensitas aktivitas ditingkatkan. Ya, intensitas aktivitas ditingkatkan. Misal skala nyerinya misal 4 atau 5 gitu aja. Ini apa diagnosanya? Diagnosanya yang utama adalah intoleransi aktivitas. Bedanya apa? Intoleransi aktivitas sama gangguan mobilitas fisik. Di sini kelihatan beda nggih. Kalau kita ngomong dia patah tulang, berarti ngomongnya gangguan mobilitas fisik. Gitu nggih. Gangguan mobilitas fisik. Karena region. Tapi kalau yang ini ngomongnya adalah apa? Ngomongnya adalah karena suplai. Ya, intinya hukum kekekalan energi ya Bapak Ibu. Energi keluar tidak sama dengan energi masuk. Misal contohnya apa? Hipoksia, terus kurang gula darah, gangguan elektrolit juga bisa. Jadi intoleransi aktivitas itu bisa masuk A, B, ataupun C. Seperti itu. Itu nggih. Kemudian isi Pak bertanya, kita pakai relaksasi kapan ya pemberian analgezik? Oke. Dari setelah asesor itu kan Oke. mobil Intervensi keperawatan, intervensi keperawatan itu ada satu. Yang pertama adalah observasi. Ya, observasi. Meliputi meliputi kaji eval. Eval gitu ya. Onik ini ngomongnya. Onik. Dua itu apa? Nursing. Nursing. Ya, tindakan keperawatan, tindakan mandiri. Ya, ya, onik atau apa ya? Onik apa? Kalau ya. Terus yang ketiga itu kolaborasi. ONK, ONK, kola, kolaborasi. Itu oke. Berarti medikamentosa, mentosa, medikamentosa. Itu oke. Jadi pemberian obat terapi di sini medikamentosa itu macamnya banyak gitu Bapak Ibu. Obat atau tindakan. Tindakan di dalam artian adalah tindakan invasif ya. Invasif. Invasif. Itu ya, empat. Empat apa empat? Promosi. Ya, tinggal lihat ini dulu, observasi. Kalau observasi kan nggak nangani, ya. Jadi yang di sini yang bisa nangani itu sebenarnya 2, 3, 4. 2 apa? Menunjukkan tindakan keperawatan. 3 apa? Menunjukkan tindakan untuk koreksi. Ya. 4 apa? Mensupport tindakan 1 dan 2. Contoh, promosi kesehatan Bu, Bapak, nanti obatnya diminum 1 hari 3 kali. Gitu. Itu tindakan promosi kesehatan. Jadi didulukan apa? Didulukan apa? Ya tetap profesi keperawatan.
memang benar. Dulu ngomongnya adalah nyeri kalau 8-9 nggak bisa pakai relaksasi, benar sekali, nggak bisa pakai relaksasi saja, harus ada kolaborasi. Tapi di sini ngomongnya adalah intervensi keperawatan utama atau yang tepat, gitu nggih. Jadi yang didulukan adalah nursingnya dulu, kolaborasinya, baru kolaborasi. Kalau di lapangan ya memang nggak cocok Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengandalkan nursingnya saja. Sebenarnya pun juga mengandalkan obat nggak bisa. Harus ada nursingnya juga. Begitupun juga sebaliknya. Gitu nggih. Kalau di kalau di lapangan itu namanya adalah simultan. Simultan. Jadi bersama-sama, bersamaan, gitu nggih. Bersamaan gitu. Jadi seperti ini penjelasannya. Intervensi keperawatan itu meliputi sebenarnya 5. Observasi, kaji, evaluasi 2, nursing 3, kolaborasi 4, terakhir promosi kesehatan. Gitu nggih. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Terima kasih atas feedbacknya nggih. Ini mungkin banyak yang apa ya? Kok seperti ini cara nanganinya? Kok jawabannya kok relaksasi dulu, kok kenapa kok nggak analgesik, wong patah tulang ya pasti kata kayak ketorolak apa tramadol atau seperti itu. Oh, kalau kanker atau kanker laring atau apapun kenapa nggak kasih fentanyl, misal kayak gitu ya, karena keperawatan ya teknik relaksasi dulu, manajemen nyeri kan banyak gitu, nggak ujuk-ujuk langsung dikasih fentanyl, opioid kan nggak seperti itu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena memang hierarkinya, urutannya, algoritmnya seperti ini. Nggak apa-apa. Ada yang tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Cukup? Lanjut. Lanjut nggih. Semoga dimengerti nggih Bapak Ibu. Ini memang seringkali banyak, nggak hanya yang sudah apa pengalaman. Kadang-kadang adik-adik kita yang baru lulus juga merasakan kenapa nggak seperti ini, kayak gitu. Gak apa-apa. Yang penting sudah ada jawabannya. Oke, apakah tindakan lanjutan yang harus dilakukan perawat? Nanti kalau misal kurang puas, monggo silahkan untuk memberikan feedback lagi. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu 100% mutlak. Dulu pada saat saya masih S1 diajarkannya lihat yang paling banyak keluar di soal. Tetapi seiring berjalannya Nanda 2015 ngomongnya bahwa urutannya seperti itu. Pakai B1 sampai B6, terus baik di Linda Juara gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 2. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat dengan poskolostomi. Pasien mengeluh fesesnya terasa penuh, telah penuh, sedangkan perawat sedang melakukan perawatan kolostomi. Ini tindakan selanjutnya. Perawat sudah menggunakan sarung tangan kemudian membersihkan stoma dan area sekitar stoma menggunakan kasa steril. Nah, ini. Setelah ini apa? Perawat sudah menggunakan sarung tangan kemudian membersihkan stoma dan area sekitar stoma dengan kasa steril. Berarti ini sudah tahapannya sudah rawat luka dengan steril ya, dengan steril. Jadi sudah steril. Kira-kira untuk ini jawabannya apa Bapak Ibu? Monggo dijawab. Kira-kira jawabannya apa? 2C, mengukur kantong kolostoma. Apa Bapak Ibu jawabannya yang tepat? Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah ada 3 soal seperti ini juga. Ada A, memasang plester, oke, mengukur kantong, mengoleskan salep, memfiksasi. Jadi perawatnya ini membersihkan stoma, sudah dibersihkan, oke.
Nggih. Terus area sekitar stoma menggunakan kasa steril. Nah, berarti ini prosesnya adalah sudah membersihkan stoma. Berarti setelah bersih, apa yang harus dilakukan? Kenapa kok pasang plester? Mengkaji kondisi luka. Ya, yang tepat adalah mengkaji kondisi luka. Kenapa seperti itu? Apapun ya Bapak Ibu, nanti kalau perawatan kateter atau perawatan WSD setelah rawat luka, intinya jenengan bisa nyimpulkan. Nyimpulkannya apa? Visualisasi baik. Ini sudah pasti. Setelahnya adalah kaji. Wis, kaji luka. Kenapa harus kaji luka? Kenapa kok pasang plester? Kenapa kok mengoleskan salep? Kenapa ngkur kantong? Nah, intinya apa kaji luka? Kaji luka itu ini mau tak apakan? Tak debri demen pada gangren, misal seperti itu. Mau tak eh, af hecting atau tak apakan seperti itu. Oh, stomanya membesar. Berarti baru diukur. Ya kan? Kan stomanya membesar. Stoma membesar karena apa? Kita ngaji dulu seperti itu. Jadi jawabannya tepat adalah gitu nih. Terima kasih atas feedbacknya. Sekarang saya lanjutkan nomor 3. Masalah keperawatan yang utama. Oke. Seorang laki-laki 56 tahun diagnosanya pneumonia dengan keluhan sesak. Ini ya. Oke, nafas 3 hari yang lalu sesak. Pasien mengatakan nafas terasa berat, tidak nafsu makan, demam naik turun. Sianosis pada jari tangan kaki. Tekanan darah 150, frekuensi nadinya 110, nafasnya 28, suhunya 38, SaO2-nya 93, PCO2-nya PPO2-nya oke. PCO2-nya oke, oke. Jawabannya tepat apa Bapak Ibu? Tapi Gangguan ada pertukaran gas. Berapa? gangguan pertukaran gas. Gitu nggih? Oke. Ya, karena ada saturasi dan yang lainnya. Oke nggih. Karena sianosisnya tidak tidak hilang ya. Ada sianosis lah maksudnya. Gitu nggih. Kenapa kalau nggak pola nafas di sini nggak disebutkan dalam frekuensinya memanjang atau memendek gitu nggih. Kalau pola nafas ingat nggih Bapak Ibu, pola nafas itu nafasnya cepat, dangkal, pendek itu data untuk pola nafas. Tapi kalau nggak ada, kita nggak bisa ngomong pola nafas tidak efektif. Kalau terengah-engah, ya bisa pola nafas tidak efektif. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? Pemeriksaan penunjang utama. Seorang laki-laki 40 tahun diagnosanya PPOK dirawat dengan keluhan sesak nafas 3 hari yang lalu. Adanya ronki, cepat telat, tanda gejala dangkal, cuping hidung. Nah, kalau kayak gini boleh Bapak Ibu. Nafas cepat dan dangkal. Ini Pola nafas. pola nafas tidak efektif. Ya, pola nafas tidak efektif. Ujung jari, perawat menetapkan hasil keperawatan gangguan pertukaran gas. Nah, ini tetap harus dibaca nggih karena eh, ini ada data tambahan gangguan pertukaran gas. Jawabannya adalah oh ya, A. A gitu nggih. Ya, BGA, BCO2, DO2 semacamnya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Langkah selanjutnya ini berarti terkait SOP Bapak Ibu. Seorang lansia 60 tahun didiagnosa stroke dirawat di rumah sakit hari ketiga. Pasien mengatakan tidak nyaman di daerah kemaluan terpasang kateter. Tidak nyaman. Bapak Ibu, ada ini. Sebelum saya lanjutkan ya. Nyeri sudah pasti tidak nyaman. Gitu nggih. Kalau ada diagnosa nyeri berarti sudah pasti tidak nyaman. Tapi kalau ketidaknyamanan, ketidaknyamanan belum tentu ketidaknyamanan belum tentu nyeri. Gitu nggih. Contoh ketidaknyamanan misal tidur di bawahnya ada botol. Dia nggak nyeri tapi tidak nyaman.
Tapi kalau nyeri sudah pasti tidak nyaman. Nanti kadang-kadang Bapak Ibu akan menemukan gangguan rasa nyaman. Dilihat dia nyeri apa enggak. Ya, kalau ada nyeri berarti dicoret ketidaknyamanannya. Gitu, oke. Saya lanjutkan, ya. Sebelum saya lanjut mungkin nanti akan ketemu tapi jarang sih. Tapi waspada saja. Tidak nyaman di area kemaluan karena terpasang kateter. Hasil pemeriksaan vagina kotor, pemasang kateter. Saat ini perawat akan melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur. Perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Sudah cuci tangan nih, sudah cuci tangan, sudah diposisikan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah kira-kira apa Bapak Ibu? C, Pak. Jawabannya C. Mayora dulu. Mayora dulu. Bentar. Membersihkan area labia mayora dengan pisau tunggangan sekali sapu ya. Oke, Dalam dulu, gitu. Pak. Dalam, dalam Bapak. Pripun? Minora dulu, Pak. Oh ya, minora dulu ya. Minora dulu. Sorry. Ada minora ya. Minora. Jadi Bapak Ibu, maaf. Oke. Jadi Bapak Ibu, pada saat panjenengan lihat soal, lihat soal. Nah, inilah lihat soal. Jadi dilihat dulu yang terakhir ya. Dilihat dulu SOP yang terakhir. Gitu nggih. Kalau tadi kita ngomongnya adalah perawatan tadi apa ya? Yang pertama tadi perawatan stoma, berarti panjenengan lihat dulu eh, apa eh, kalimat terakhirnya. Kalau seperti ini kan berarti sudah mencuci tangan memakai sarung tangan. Tapi ini ngomongnya baru sampai sini. Di sini nggak ada harus eh, kaji luka dan lain sebagainya. Jadi dilihat dulu konteksnya. Jadi pokoknya visualisasi baik berarti kaji. Kalau nggak ada beralih lagi seperti itu. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama minora dulu, baru mayora karena mayora yang bagian luar ya. Ya, maksudnya agak agak lebih jauh ya dari bagian vitalnya. Oke nggih. Anatominya seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih kan? Labia mayora, sorry, mayora yang paling luar, minora yang eh, agak dalam nggih, agak kayak mukosa-mukosaan dikit gitu nggih. Ya mukosa memang ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Eh, apakah masalah keperawatan utama? Monggo silakan dijawab. Saya sambil baca. Seorang laki-laki 48 tahun diagnosa coronary artery disease dirawat di RS dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan tangan kiri sejak 2 hari yang lalu. Nah, kayak gini pain refresh gitu ya. Pain refresh itu menjalar. Yang kemarin kita ngomong ada phantom karena amputasi seperti itu. Ini yang refresh. Oke, sejak 2 hari yang lalu, pasien mengatakan nyeri seperti ditindih, benda berat, skalanya 7, lemas, tidak bisa tidur, sesak. Tampak kesehatan pucat dengan dari 140, nadi 110, nafas 24, suhu 38. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah jawabannya apa Bapak Ibu? Nyeri akut. Oke, benar. Bapak kok nyeri akut kan kekurangan oksigen? Iya memang benar. Tapi nyeri akutnya di sini berhubungan dengan agen cedera biologis ditandai adanya
sumbatan pada arteri koroner, nah, misalnya gitu, dan lain-lain, gitu nih. Arteri koroner, sesak, misal gitu. Ya, sesak, 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 atau dan lain sebagainya. Oke, ini jenengan bisa lihat di Nada 2020 juga bisa. Oke, nah, terima kasih untuk feedbacknya. Selanjutnya nomor 70. 77, sorry. Oke, tindakan pertama yang dilakukan perawat pada kasus tersebut. Seorang lansia 60 tahun, dingy hair fever, dirawat di RS dari ketiga pasien, keluhannya tangan kiri terpasang infus bengkak, nyeri dan susah digerakkan. Hasil pemeriksaan kulit sekitar tempat penusukan kemerahan infus tidak menetes dan tanpa adanya gumpalan darah dari selang infus dan alpukat. Kulit sekitar tempat penusukan kemerahan. Infus tidak menetes, terdapat gumpalan. Oke, jawaban yang tepat kira-kira apa Bapak Ibu? A. A. Gila. A. Menutup aliran infus. B. Mencabut jarum infus. C. Mengaspirasi gumpalan. Memindah pemasangan infus. E. Mengkompres dingin area yang bengkak. Tangan kiri Lepas terpasang dingin. infus bengkak. Oh, ini berarti sudah plebitis ya. Oke, plebitis. Oke. Saya tadi hampir kejebak jawab yang C, Bapak Ibu. Kenapa kok jawab C? Kalau ini nggak ada bengkak, tidak menetes dan gumpalan, jadi aspirasi. SOP-nya kalau ada gumpalan aspirasi, bukan di apa ya, bukan di sepul ya malahan ya. Gitu nggih. Nanti jadi tromboembolism gitu nggih. Karena ini ada ngomong bengkak. Berarti jawabannya tepat adalah ini tidak menetes sudahan. Berarti yang Oke. tindakan mencabut jarum infus. Oke. Make sense ya. Oke. Make sense. Oke. Oke. Bedanya B sama Bedanya B sama ya B sama D ya. B Tapi sama dua D, Pak. lah ya B sama D. Kira-kira jawabannya yang didulukan mana nggih? Tindakan yang didulukan gitu aja. Kira-kira mana ya? Yang B, Pak. Yang B dulu. Yang B dulu. Tapi kita memang tujuannya ini nggih, memindahkan ini kan. Nggih apa nggih? Tujuannya kan memindahkan. Tindakan pertama yang harus dilakukan. Gitu nggih. Ya memang soalnya memang agak-agak nyerempet-nyerempet seperti ini memang. Ini menutup aliran infus, ya oke juga, tapi ini sudah nggak netes ini sudah ya ada ini gumpalan gitu nggih. Berarti mencabut. Kalau memang nggak ada gumpalan berarti ya menutup aliran infus. Oke, kalau 2A sama B ini nggak ada, berarti ya langsung memindahkan pemasangan infus. Gitu nggak? Terima kasih atas feedbacknya. Oke, sama ya, B sama D sama ya. Benar memang kan, ini tujuannya untuk memindahkan gitu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di highlight dulu nggih, pernyataan-pernyataan yang ada di kalimatnya. Gitu. Selanjutnya yaitu nomor 8. 8. Langkah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat. Oke, seorang perempuan 58 tahun diagnosa diabetes tipe 2, bla bla bla, hasil pengajian terdapat diabetes, produksi pusnya positif, nekrotik. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat-alat disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Nah, sudah memasang sarung tangan Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? C. Bersihkan luka. Bersihkan luka. Melepaskan Bersihkan. balutan.
Bentar, kita baca dulu nggih. Ada balutan produksi sebut saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Pasien sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Berarti ini on atau off, Bu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini On, off Pak. atau on ya? Berarti kalau on, jawabannya Membersihkan luka dengan cairan. membersihkan luka dengan cairan. Saya bentar. Soalnya itu, Pak, sudah dikaji itu lukanya, Pak. Ada ulkus, ada pus, jaringan nekrotik juga. Oke, berarti jawabannya apa, Ibu? Benar. Saya kelewatan ya, benar. Terdapat ulkus degus itu dengan nekrotik yang positif. Jawabannya tepat adalah C, Pak. C. Pak. Gitu nggih. Nggih. Ya, loh Pak, ini kan belum dibersihkan ya. Memang datanya dari soal seperti ini. Gitu nggih. Pusnya masih ada, nekrotiknya masih ada. Gitu nggih, jawabannya C. Nggih, terima kasih ya. Di sini juga nggak ngomong bahwa ini kondisi diperban, ada nggak ini? Kondisi diperban. Belum ada nggih. Nggih. Oke, saya juga tadi apa ini harus dibuka dulu ya, tapi kok nggak ada balutannya seperti itu. Ini kan on ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya membersihkan luka dengan cairan PZ. Oke, nomor 9, monggo di drop di kolom komen. Apakah intervensi mandiri keperawatan yang tepat? Seorang laki-laki 18 tahun, diagnosanya fraktur sepertiga distal femur, dirawat di rumah sakit dengan keluhannya nyeri daerah patah tulang sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan pusing, terlaki kiri terasa baal. Lah ini. Edema pada area fraktur, jari pucat, CRT-nya 3 detik. Nah, ini tanda-tanda apa Bapak Ibu? Tanda-tanda apa ini? Compartment syndrome. Kompartemen sindrom. Gitu nggih. Nggih. Bapak Ibu, pada soal biasanya kadang-kadang kompartemen itu muncul pada saat dilakukan fiksasi. Tapi ini kasusnya berbeda nggih. Ini belum ada fiksasi tapi sudah kompartemen sindrom. Nanti jenengan pasti akan menemui soal-soal seperti ini. Ini sering muncul. Pokoknya 5P gitu aja. 5P ya. Pain, paisless, pulselessness, pallor, terus paresthesia. Gitu. Ini 5P tanda kompartemen sindrom. Masa keperawatan yang utama. Seorang laki-laki 47 tahun gagal ginjal. Headlight nggih masalahnya. Penyakitnya keluhannya bengkak pada kedua kaki. Pasien mengatakan lemas, sulit berjalan, berat meningkat 1 kilo dalam 2 hari. Hasil pemeriksaan edema kedua ekstremitas, tapi oliguri. Oliguri. Fraksi nadi 87, nafas 18, suhu 37, belen cairan, kelebihan 50. Ya, karena oligurinya ya. Oke, jawabannya tepat apa Bapak Ibu? A. Itu nggih. Ya, kelebihan cairan ini berarti cairan masuk sama dengan cairan keluar nggih, rumusnya. Cairan keluar ini berarti urin plus IWL, insoluble water loss. Rumusnya IWL apa? IWL sama dengan 15% kali berat badan. Gitu nggih. Berarti ini ngomong uap ya, uap badan ya, nafas, eh, air yang keluar evaporasi dalam tubuh yang tanpa disadari. Gitu ya. Oke, ini rumusnya Bapak Ibu. Biasanya muncul yang IWL ini. IWL. Oke. Tapi jarang sih dibandingkan GCS ya. Yang sering itu GCS. GCS Kala 1, 2, 3, 4 sama Leopard ya. Leopard sama MMT, manual muscle testing. Jangan mungkin belajar yang terutama GCS. G. Apakah tindakan keperawatan yang tepat?
Seorang laki-laki 28 tahun diagnosanya diare dengan keluhan nyeri pemasangan di area pemasangan infus. BAB-nya encer 4 kali sehari, mual, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan insersi infus tanpa bengkak, ya, oke, plebitis, hangat, dan infus macet. Jawaban yang tepat adalah Bapak Ibu apa? Bio ya. Jawaban yang tepat kira-kira apa? B, memberikan kompres hangat daerah nyeri. Oke. Oke. Ini ada B, ada C. Oke, kita identifikasi ya biar nggak bingung. Oke, diare masuk berapa? C, B2. Pak. Sorry, B2 sampean. Diarenya B5. Oke, keluhan nyeri pada area pemasangan infus berarti ini enggak B2 ini. Enggak, salah ini. Ini salah. Ini sudah dikasih infus ya, diare B5. Sorry, bener. B5, terus diare BAB-nya encer, B2, hasil pemasangan ya B2, tapi sudah dikasih infus. Berarti B2 sama B5-nya sudah aman. Berarti yang masih ada adalah B6. Tinggal B6 ya. Berarti ini saya hapus dulu aja biar nggak rancu. Ya, oke, B6. Oke, karena defisit cairannya sudah teratasi. B6, insersinya bengkak B6. Oke, B6 apa? B6 adalah adanya plebitis ini. Berarti jawabannya tepat adalah C. C. Gitu. C gitu. Nah, kompresnya ini setelah C. Ya, seperti itu. Jadi ditangani dulu masalahnya, baru kita ngomong modalitasnya. Gitu nggih. Sama kayak perdarahan. Jangan dikasih atau ditransfusi dulu, baru dibebatakan. Tapi bebatakan dulu, baru transfusi. Gitu nggih. Atasi dulu masalahnya, Prof. Oke, seperti itu konsepnya. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Saya lanjutkan tindakan keperawatan utama yang harus diberikan pada pasien. Seorang perempuan 48 tahun, diagnosanya DM tipe 2, ya, resisten insulin, dengan keluhan pusing, lemas setelah disuntik insulin 3 jam yang lalu. Lalu pemeriksaan pasien gelisah, keringat dingin, membran pusat pucat, riwayat kadar glukosa darah fluktuatif, mendapat suntikan insulin 12 unit. Tindakan keperawatan yang tepat apa Bapak Ibu? Tindakan yang tepat. Jadi di sini kita nggak tahu pasiennya ini jadi hipo atau masih hiper ya. Tapi tetap kayaknya ini hipo gitu aja ya. Karena sudah disuntik insulin. Tapi kalau sudah nggak ada keterangan diberikan insulin, berarti kemungkinan ada dua, hiper sama hipo. Nah, karena ini sudah suntik insulin, berarti ini hipoglikemi. Wes gitu aja kita asumsikan. Tindakan yang tepat apa kira-kira? A. Gitu nggih. Kita harus memeriksa kadar glukosa darah. Untuk apa? Untuk cari berapa kita harus menaikkan. Dikasih dextrose atau apa. Ya, atau cuma permen, teh, atau dextrose. Oke, selanjutnya nomor 13. Terima kasih feedbacknya. Tindakan selanjutnya. Seorang laki-laki 14 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa ventricle septal defect. Oke, hasil pengkajian merasa sesak, frekuensi 28, perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung. Nah, setelah selang oksigen disambungkan dengan tabung, setelah itu apa Bapak Ibu? C. Sesuaikan dosis. Ya, menyesuaikan dosis. Ya, menyiapkan alat, menyambungkan selang dengan tabung oksigen. Oke, nggih. Bisa kanul, simpel atau apapun ya. Tergantung advisnya nanti. Oke, dosis. Oke, selanjutnya nomor 14. Masalah keperawatan yang tepat. Seorang lansia 61 tahun dirawat di ruang penyakit dalam COPD
chronic obstruction pulmonale disease. Nah, tekanan darah 150, nadinya 102, frekuensi nafas 26, ronki dada kiri. Kelihatan wes. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nggak usah B. lihat, Pilihan jalan nafas. bersihan jalan nafas gitu. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, suction hanya untuk yang tidak sadar. Gitu nggih. Suction tanpa ETT sampai di atas epiglotis. Gitu nggih. Jadi nanti dilihat konteksnya, pasiennya sadar atau tidak sadar. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15, masalah keperawatan utama. Oke, seorang lansia 60 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muntah 3 kali, BAB 6 kali sehari, kondisinya cair, tidak berhenti tukar kulit lebih dari 2. Nah, mukosa lembab, badannya terasa lemas. Tekanan darahnya oke, masihan, frekuensi nadi 80, frekuensi nafas 20. Tapi objektifnya kelihatan ya. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? C. Defisit volume cairan C, bener ya. Kemungkinan suhunya naik karena defisit cairan, gitu nggih. Oke, selanjutnya saya rasa ya tadi cukup gampang ya. Setelah kita lanjut, masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 50 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa hepatitis. Hepatitisnya saya tandai. Perut bagian kanan atas terasa penuh. Ya, terasa penuh. Terasa sesak, diare, penurunan nafsu makan, mual muntah, SGOT, SGPT, SGOT 300, SGPT-nya 200, tekanan darah 130, frekuensi adrenalin 60, frekuensi nafas 28. Kira-kira apa masalah keperawatan yang muncul? B, Pak. B, kita lihat nih. B-nya B, defisit nutrisi. Defisit nutrisi terus makan apa ya nih? Nafas 28. Oke. Diagnosa dirawat penyakit dalam hepatitis, hasil pengkajian perut bagian kanan terasa penuh, terasa sesak. Sesak. Kita tandai dulu. Sesak B1 ini. Ya karena B1 karena tertekan ya. Hepatitisnya. Ini berarti B5. Penurunan nafsu makan berarti B5. Mual muntah berarti B5. Ini B5. SGOT, SGPT-nya tinggi ya. Ya, terus tekanan darahnya 130, nadinya 60, suhunya 37, nafasnya B1 ini. B1. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa? Sesak. Ya. Memang nggak terlalu kuat, tapi lebih condong ke ini Bapak Ibu. Gitu nggih. Kita cek nyeri akutnya ini. Nyeri akut, ada nggak nyerinya? Nyerinya nggak ada. Defisit nutrisi ya berarti B5 ini. Ya, defisit cairan ada nggak? Nggak ada. Yang ada ini B1, gangguan integritas kulit ada nggak? Nggak ada. Ya, ya jawabannya D. Karena ini yang muncul cuma B1 sama B5. Memang datanya nggak cukup kuat ya untuk memenuhi pola nafas tidak efektif. Ya, nggak cukup kuat, hanya sesak itu bisa macam-macam ya masuknya. Cuma ini yang lebih make sense. Ya, oke, nomor 16. Kira-kira defisit cairan dan nadinya 130, mual, muntah, diare, ya benar diare.
Cuma ini dulu yang dia nafasnya dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ketik lagi ya. B1, B2. B1 ini ada dua Bapak Ibu. Jalan nafas sama bernafas. Bernafas. B2 ini ada sirkulasi, bukan sirkulasi nih, kardiovaskuler lah. Vaskuler dan hematologi. Ya, kenapa kok ngomong hematologi? Karena ini adalah untuk suplai, membawa makanan, membawa oksigen ya. Jadi suplai di sini. B3 ini brain. Jadi ngomong neurologis. Ini B4 berarti ngomong bladder. Dari ginjal sampai ke bawah nggih. Kalau ginjalnya rusak itu bukan gangguan bladdernya, bukan masuk B4-nya. Gitu nggih. B4 itu kita ngomong kencing yang sudah jadi kencing, bukan yang sebelum kencing, sebelum ginjal gitu nggih. Enggak. B5 ini GI, gastrointestinal, intestinal. B6 ini muskuloskeletal. Nanti panjenengan bisa lihat Bapak Ibu di PPT yang sudah saya kasih sama kisi-kisi yang sudah saya kasih ya. Ini kira-kira rangkumannya seperti ini. Ya, semua ingat et causa. Dilihat semuanya et causa. Pola nafas bisa masuk di B3, bisa masuk di B2, bisa masuk B1. Gitu nggih. Oke, saya lanjutkan. Ini nih, pengkajian yang sesuai dengan kasus. Seorang perempuan 36 tahun ke klinik hasil pengkajian pasien dengan keluhan sering mengalami nyeri perut bagian ulu hati epigastrum. Pasien mengatakan kejadian ini terjadi sudah seminggu yang lalu dan 3 hari terakhir merasa mual. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nyeri ulu hati epigastrum. Jawabannya B. apa? Pola makan. Pola makan. Nggih. Yang muncul ini karena nggih. Oke, keluar bersih. Ya. Oke, ini cara hapusnya gimana ya Bapak Ibu? Saya kok nggak bisa ini apa ini? Tak ada coretannya. Oke, ya sih nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini nggak tahu ini siapa ya. Oke, apakah masalah keperawatan yang tepat? Seorang perempuan saya dulu, saya stop dulu. Nanti saya biar masuk lagi. Bentar. Masuk lagi mana ya tadi? Ya, sudah hilang. Ya. Oke, seorang perempuan 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih. Nyeri saat berkemih tidak tuntas. Tidak tuntas. Ya, tekanan darah 120, suhu 36, frekuensi 84, nafas 20, pada urin ditemukan ada leukosit. Ya. Oke, dan nitrit positif. Oke. Oke. Ya, ISK ini kayaknya. Oke. Selanjutnya, jawaban yang tepat. Kita nggak ngomong ISK ya, ini ngomong masa keperawatan. Jawaban yang tepat kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, Penggunaan mana sih urin? Bapak Ibu nanti kalau ada ngomong resistensi urin, ya resistensi urin berarti ini secara jelas urin masih ada di kandung kemih. Itu nggih. Ini urin ada di kandung kemih. Jadi Bapak Ibu ya milih yang resistensi insulin ketimbang gangguan eliminasi
urin. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi dilihat apa ya? Dilihat kekhususannya ya. Kalau ada resistensi urin sama gangguan eliminasi urin, ya jawabnya resistensi urin. Gitu nggih. Apakah tepat? Tepat. Yang lebih tepat apa? Resistensi urin. Gitu nggih. Nanti kalau ada, ya kan, nanti ada namanya hesistensi. Hesistensi ini perasaan untuk memulai berkemih yang kurang gitu. Nanti ada hesistensi. Tapi jarang Bapak Ibu itu yang muncul hesistensi. Kemungkinan munculnya cuma gangguan eliminasi urin, resistensi insulin, resistensi urin sama inkontinensia urin. 3 ini biasanya yang muncul. Gangguan eliminasi urin, resistensi urin, inkontinensia. Gitu nggih. Nomor 19. Apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan? Seorang perempuan 57 tahun datang ini pengajian sudah lama menderita diabetes. Minum obat rutin tetapi makan tidak terkontrol. Pasien tidak rutin memeriksa ke dokter, tekanan darah 130, suhu 36, nadinya 38, frekuensi nafas 20, sering berkeringat, dan penglihatannya kabur. Dia baru datang ke poliklinik. Kira-kira pemeriksaan yang tepat untuk kasus di atas apa Bapak Ibu? Dia tidak tahu terakhir makan jam berapa. Dia juga tidak tahu kapan terakhir kali ya makannya. Apakah 2 jam PP atau puasa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa Bapak Ibu? Ya, ini saya yakin banget panjenengan pasti mesti benar ini ya. Karena sudah sering ya di rumah sakit ya. Selanjutnya nomor 20, kriteria hasil intervensi. Lah, kalau ngomong kriteria hasil intervensi ya sama prioritasnya kayak masalah, intervensi, pemeriksaan ya sama, kriteria hasil sama. Jadi tinggal masukkan hierarki B1 sampai B6 atau ABC. Itu nggih. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan tipoid hari kedua. Lemah, ada baterai suhunya 39. Ya, lemah baterai kadang meningkat sampai 40. Waduh. Ini ya. Tekanan darah 100, frekuensi nadi 110, nafas 20 kali pasiennya hiperhidrosis, beringat berlebih setelah minum obat. Oke. Jawaban yang tepat apa? Ya muncul banget. Ya, apa ini? B. Jawabannya apa Bapak Ibu? Oh iya, kriteria hasil ya. Ya, B. Benar. Kriteria hasil. Sebenarnya jarang kalau muncul kriteria hasil nggih. Cuma ini kok kebetulan ada kriteria hasil. Makanya suhu tubuh menurun. Oke, nggih. Terima kasih ya. Jadi tetap waspada nggih Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya intervensi keperawatan prioritas. Ya, nomor 21 nggih. Seorang laki-laki 38 tahun fraktur femur sinistra sebelah kiri dirawat di ruang bedah telah dilakukan debridement. Oke. Luka debridement terpasang back scalp dibalut dengan elastis perban, nyeri kesemutan, CRT kiri lebih dari 2T terasa bahap, serta dorsalis pedis teraba lemah. Lah ini kompartemen sindrom ini berarti. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Kompartemen sindrom? Kira-kira apa jawabannya? Mengeluarkan ikatan Dalam? apa? Gitu nggih. Oke. Ya. Yuk nomor sekarang. Terima kasih atas bantuan jawabnya. Nomor 22, monggo silahkan dibantu saya jawabnya ini apa ini. Saya bacakan masalah keperawatan yang utama. Seorang perempuan 32 tahun dirawat dan bangsa penyakit dalam keluarnya sesak.
terkena serbuk kecil debu. Pernafasannya 36, nadinya 88, suhunya 37, pernafasan cuping hidung, terdengar ronki, batuk non produktif. Ya, wis kelihatan. Jawabannya adalah C. Sorry, C. Maaf. Gitu nggih. Terdengar ronki paru. Pokoknya kalau jenengan ketemu itu adalah seputum, kroweng, gargeng, kenoring, batuk tidak produktif, ronki lapang paru, wheezing, ya, ya, kita ngomongnya berarti bersihan jalan nafas. Itu nggih. Selanjutnya nomor 23. Yuk, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Masalah keperawatan utama. Oke, yuk monggo dijawab di blok komentar. Seorang perempuan 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, keluarnya sesak, serta wajah terlihat pucat setelah buang air besar. Mudah lelah. Nah, ini mudah lelah. Kemungkinan intoleransi, misal seperti itu. Sesak dan sesak ketika berjalan. Nah, ini intoleransi ini ya. Tapi kita lihat apakah ada yang lebih tinggi lagi. Kepala terasa pusing serta mau jatuh ya. Saat berjalan 5 menit, sesak dan kepalanya pusing sehingga mau jatuh. Hipertensi 2 tahun yang lalu. Keluhan ini hilang apabila pasien istirahat. Wah, pasti intoleransi aktivitas ini. Gitu nggih. Jadi ini nggih Bapak Ibu, konsepnya intoleransi aktivitas yaitu adalah energi masuk sama dengan energi keluar. Itu harusnya balance. Ya, balance. Tapi ini nggak balance. Energi yang dikeluarkannya tidak seimbang dengan energi masuknya. Jadi ngomongnya adalah intoleransi aktivitas. Oke, selanjutnya nomor 24. Berapa nilai kekuatan otot? Saya tandai sini nggih. Nilai kekuatan otot. Seorang laki-laki 20 tahun dirawat di ruang rawat inap bedah dengan pos operasi fraktur terbuka os humerus sinistra. Setelah gips dibuka, perawat melakukan pengkajian kekuatan otot tungkai kaki kiri dan terasa pasien mengangkat tungkainya namun tidak bertahan lama. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Monggo jawabannya apa? Kekuatan otot. Saya tandai sini ya. Tungkai kaki kiri dapat mengangkat namun tidak bertahan lama. Itu nggih. Kira-kira apa? Kira-kira jawabannya adalah apa ini? Ada yang C. Oke. Ya, oke. MMT itu ada 6 ya. Ada 6. Saya tandai dulu ya. 0. Kalau 0 itu kontraksi nggak ada. Kontraksi nggak ada. Tonus pun juga nggak ada. Tonus nggak ada. Itu nggih. Konsepnya gitu. Kalau yang nomor 1 ini tonus ada, tonus dan kontraksi ada, namun nggak bergerak. Jadi cuma kelihatan ada tonus ototnya, gitu nggih. Ada ototnya. Yang nomor 2 ini bisa gerak, apa ya? Secara bisa gerak, tapi tidak mampu menahan gravitasi. Melawan ya, melawan.
melawan. Oke, yang ketiga ini bergerak, bisa bergerak ya, bisa bergerak, terus mampu melawan gravitasi minimal, minimal, minimal. Kalau ini bergerak melawan gravitasi sedang. Ini ya bebas sudah ya, bebas. Itu nggih. Jadi jawaban yang tepat adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Kita lihat ya. Hasil pemeriksaan, pasien dapat mengangkat tungkai kirinya, namun tidak bertahan lama. Berarti ini apa? Ini mengangkat berarti melawan gravitasi ya. Melawan gravitasi. Tungkai kiri namun tidak bertahan lama. Berarti ini minimal. Jawabannya adalah tonus C ya. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Cukup. Saya lanjutkan nggih. Nomor 25. Masalah prioritas yang tepat. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di ICU dengan diagnosa akut kidney injury, hasil pemeriksaan 170, nafas 30, terdengar ronki, kedua lapang paru. Nah, kelihatan ini. Jawabannya apa Bapak Ibu? Loh, nggak ada. Oh, nggak ada. Jawabannya ini nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Edema ekstremitas, produksi urin 10 cc, asites, uremnya 80, kreatinnya 3,8. Oke, cukup lumayan tinggi ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? B, Pak. B, gitu nggih. Maaf ya, ternyata bersihan jalan nafas nggak ada. Saya kira ada. Oke, selanjutnya nomor 26. Apakah intervensi utama untuk mengatasi masalah tersebut? Seorang laki-laki 54 tahun, diagnosanya gagal ginjal kronik GGK. Dengan keluhan badan terasa tidak nyaman, pemeriksaan fisik konjungtiva pucat, adanya edema adang sarka seluruh tubuh, laboratoriumnya 6, bunnya 29, kreatinnya 2. Oke, lumayan ya. Oke, jawabannya kira-kira tepat apa Bapak Ibu? Gagal ginjal, edema adang sarka, pilihannya ini. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa Bapak Ibu? Monggo dibantu jawab. Konjungtivanya pucat, edema anasarka, HB-nya 6. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Ya, benar B. Bapak Ibu kalau ketemu soal HB dulu atau gini-gini. Apa ya? Kalau ketemu soal didulukan tensi atau HB. Dulukan tensinya dulu, baru HB. Gitu nggih? Jadi kayak di B2. Di B2 itu ada ngomong kardiovaskuler, dan hematologi. Itu ya. Dulu kardiovaskuler, ngomong volume dulu, ngomong kuantiti dulu, baru kita ngomong kualitas. Kan tidak selamanya kalau banyak cairannya komplit di dalam tubuh itu pasti HB-nya bagus, enggak kan gitu kan. Jadi
selesaikan kardiovaskuler dulu, baru ngomong hematologi. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya, tes fungsi pendengaran. Ah, apa yang dilakukan pada pasien? Oke. Seorang perempuan 20 tahun dibawa oleh orang tua ke klinik THT dengan keluhan kuping kanan berdengung sudah 1 minggu yang lalu dan tidak bisa mendengar. Hasil pengkajian nyeri pada kuping kanan, orang tua pasien mengatakan 1 bulan sebelumnya pasien mengalami kecelakaan menyebabkan kepala terluka dan keluar darah dari kuping. Ya, otore ya. Saat dilakukan satu tes fungsi pendengaran dengan garpu tala. Oke, tes fungsi dengan garpu tala. Ini termasuk tes apa? Tes yang mana Bapak Ibu? Monggo di drop di apa? Di kolom komen. Monggo. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Garpu tala. Jawabannya apa? Ini kok. Ya, oke. Jawabannya adalah Weber. Itu nggih, fungsi Weber. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin di apa? Ingin diklarifikasi? Monggo. Sebenarnya Weber sama Mungkin bisa Rini itu hampir sama ya. dijelaskan perbedaannya, Pak. Yang Ya, Rine Weber sama Swebeck. Rini Weber sama Swebeck. Kalau yang Rini dilakukan untuk tulang ya. Cuma di sini ini nggak jelas. Ini ditempelkan tulang atau kan ada yang itu ditempelkan di atas kepala sama eh, apa? Sama di tulang bagian belakang telinga sama cuma didengarkan di lubang telinga gitu nggih. Kalau kayak Rini itu eh Rini itu didengarkan. Rini itu gini, misal saya tulis ya. Rini itu garpu talanya itu diketuk. Diketuk, setelah itu ujung garpu, gimana ya? Ujung garpu ya, itu didekatkan telinga, telinga. Itu kita ngomong tes Rini. Ya, seperti itu. Itu tes Rini. Nah, bagaimana kalau tes Weber? Tes Weber ini garpu talanya ya diketuk. Garpu tala diketuk, ya kan? Setelah itu ditempelkan di atas kepala. Di tengah-tengah itu ya. Ya, di atas kepala. Itu berarti kita ngomongnya adalah ngomong eh, pemeriksaan ber gitu nggih. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pemeriksaan swabah? Kalau swabah ini ya sama, garpu tala diketuk, diketuk, terus pangkal ya, pangkal garpu tala ditempelkan di ke sorry, tulang apa ya namanya saya lupa ya. Di tulang di tulang belakang telinga ya, di tulang belakang belakang telinga itu nggih. Ini enggak anu ini apa enggak pas ini, siapanya kurang tepat ini kalau menurut saya sih.
Ya, kita lihat ya. 1 bulan sebelumnya pasien mengalami kecelakaan menyebabkan kepala terluka dan keluar darah dari kuping kanan. Dari kuping kanan. Saat dilakukan tes fungsi pendengaran dengan garpu tala. Oke, benar. Jawabannya Weber. Ya, jawabannya Weber. Kenapa ngomong seperti ini? Ya, fungsi Weber. Ini fungsi laterasi ya Bapak Ibu. Weber. Ini 1 kali ya. 1 kali. Ya, 1 kali di tengah ya. 1 kali di atas kepala. Ini 2 kali. 2 kali. Kanan sama kiri. Benar-benar kanan sama kiri. Ini 2 kali juga. Kanan 2 kali. Kanan kiri. Karena ini ngetes, ini cuma keluar darah dari kuping kanan. Jadi dites apakah pendengaran kanan dan kiri konduksi. Ini bukan ngomong kalau yang Rine kan pendengaran, tapi yang C sama yang D ini konduksi. Ngomong konduksi. Ini ngomong konduksi. Konduksi. Ya, ditempel. Ya, sama ya. Weber sama Swabah ini ditempelkan pangkal garpu talanya. Ya, ini saya pangkal garpu tala. Ya, pangkal garpu tala. Ini bentar. Oke. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu kira-kira. Halo, Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke. Terus untuk yang menentukan derajatnya itu, Pak, pripun, Pak? Untuk ringan, sedang, beratnya? Kalau untuk menentukan derajatnya, fasenya itu memendek apa enggak? Ini apa ya namanya? Aku kalau ngomong di kesehatan itu namanya interrupter ya. Interrupter, tapi nggak usah sampai sini interrupter. Jadi kalau ini Bapak Ibu, gini. Jadi diketuknya sama, ini 3 detik, Webernya, Rine-nya juga 3 detik. Maksimal 3 detik, ini 3 detik. Swabah, Rine 3 detik. Kalau Weber, ini fungsi laterasi Bapak Ibu. Jadi ngomong konduksi tulang tengkoraknya kanan kiri ini sama apa enggak? Seperti itu. Ini apa ya? Weber saja yang hanya 1 kali. Jadi pas diketuk ting, pangkal garpunya itu ditaruh di tengah. Jadi kanan kiri nanti merambatkannya sama apa tidak, seperti itu. Tapi kalau Rine ini diketuk ting, didekatkan telinga, di ting, didekatkan, ditempelkan di belakang kepala. Belakang telinga untuk swabahnya, gitu. Jadi kayak melihat konduksi dari tulangnya itu seperti apa. Karena ini ngomongnya tadi fungsi yang kanan, kuping kanan, bahwa berarti sudah pasti ini berarti ngomong fungsi laterasi ini. Ya, ya, fungsi laterasi seperti itu. Laterasi, sorry. Ya. Laterasi berarti kanan dan kiri. Ya. Sampai sini mungkin ada yang ingin di-feedback-kan Bapak Ibu? Ada yang di-feedback-kan? Itu, Pak. Terima kasih. Nggih. Saya nggak apa-apa nggih, monggo di-feedback-kan. Jadi kayak gini itu juga bisa jadi eh, masukan sehingga biar lebih detail. Tidak sering ya pemeriksaan ini dilakukan gitu nggih. Cuma ini penting ya. Ada yang keluar apa enggak ya kemarin? Saya belum mendapatkan yang ini keluar ya, belum mendapatkan yang ini keluar. Cuma ngomongnya pemeriksaan untuk pendengaran ya, ngomongnya tes apa ya, Snellen, terus ya ini Weber Swabah ini ya. Cuma itu aja, nggak sampai detail milih yang Rine, Weber atau Swabah. Yang kemarin hanya cuma pemeriksaan untuk pendengaran yaitu apa, Snellen, Weber atau Swabah kayak gitulah ya. Jadi hanya milihnya lebih enak. Oke,
Selanjutnya nomor 28. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke. Apa masa keperawatan yang tepat? Seorang laki-laki 55 tahun. Perawatan hari keempat, hari keempat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa STEMI, elevasi, sangat lelah karena sesak, semakin memberat, hendak ke toilet. Semakin memberat. Tekanan darah 170, frekuensi nafas 30 ya. Ini sesaknya karena karena STEMI ya. Saturasinya 92, EKG ST elevasi inferior, gejala positif, retraksi dadanya positif, tampak lemah. Kira-kira jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang tepat? Ini kelihatan jawaban yang tepat. Nyeri nggak ada ya. Nyeri nggak ada. Cuma Gangguan kardiak output nggak ada. Jadi jawabannya pola nafas. pola nafas. Kita cek nih. Pola nafas. Hasil pengajian lelah saat akan bekerja berat saat ke toilet. Bla bla bla, frekuensi nafas 30 ya. Ini et kausanya berarti karena koroner atau iskeminya ya. Oke. Ukuran 392. Oke. Oke, saya ingatkan lagi bahwa tanda ini bukan berarti et causa nih Bapak Ibu. Et causanya adalah ini. Inferior. Ya, tinggal stable atau unstable gitu nih. Kalau kayak gini kemungkinan dilihat dia serangan jantung atau angina. Nah, gimana caranya tahu? Ya ini, sangat lelah karena sesak semakin memberat ke toilet. Cuma di sini nggak dia ngomong beristirahat akan berkurang atau enggak. Ya kita asumsikan serangan lah ya, serangan jantung baik angina ataupun serangan jantung biasa. Nah, kalau jenengan ngomong angina atau serangan jantung biasa, ya jawabannya yang tepat adalah intoleransi aktivitas. Karena kalau ngomong intoleransi aktivitas, Bapak Ibu, ini kalau konteksnya serangannya seperti ini sudah mencakup pola nafas tidak efektif. Ya, sudah mencakup pola nafas tidak efektif. Tapi yang ini A ini nggak bisa diganggu gugat, ini nggak bisa masuk apapun ini ya. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat lelah karena sesak akan semakin memberat. Berarti apa ini? Berarti supply energi tidak adekuat. Ya, supply energi tidak adekuat apa? Ya jelas interaksi aktivitas. Energi masuk tidak sama dengan, harusnya kan sama dengan energi yang keluar. Itu gitu. Jadi berlari tambah sesak, angina, serangan jantung, berarti itu sudah pasti inkontinensia. Intoleransi, maaf, intoleransi aktivitas. Nanti tinggal lihat konteksnya juga, pola nafas. Misal kalau intoleransi pola sesak memberat karena hidroion ataupun asidosis metabolik ya. Nanti kita lihat data yang paling tinggi hierarkinya mana, apakah pola nafas tidak efektif atau intoleransi aktivitas. Ya, kalau asmet biasanya pola nafas tidak efektif. Ya, kalau yang model kayak gini jantung berarti intoleransi aktivitas. Itu nggih. Pokoknya kalau jantung itu Bapak Ibu nggak jauh dari B1, B2. Itu nggih. B1, B2. Tapi kalau ngomongnya ginjal, ngomongnya PPOK bisa masuk B1 ya, bisa masuk B4 juga bisa ya. Tinggal lihat konteksnya. Ya, seperti itu. Yuk, selanjutnya nomor 29. Oke, alat bantu yang digunakan perawat. Ya, seorang laki-laki 18 tahun dibawa orang tuanya ke klinik mata karena keluhan pandangannya buram 2
bulan yang lalu gitu. Bulan terakhir. Hasil pengkajian sering menggunakan komputer dalam periode yang lama. Gitu ya, periode yang lama. Memicing mata dan sering berair. Pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 120, frekuensi nadi 65, frekuensi napas 22, suhunya 36. Pasien tampak pas pasien tampak ya. Perawat akan melakukan pemeriksaan fungsi refraksi penglihatan lah. Fungsi refraksi penglihatan. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Refraksi penglihatan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kayaknya apa ya? Ya bener A. Ini yang itu loh Bapak Ibu. Yang ada tulisannya besar kecil itulah. Ya. Yang nanti ada ngomong 6/6 ya. 6/6 berarti dia bisa melihat jarak 6 meter ya dengan jelas. Misal ngomong 5/6 berarti kalau ngomong 5/6 ini jadi dia hanya bisa melihat benda dengan jarak 5 meter yang manusia normal bisa melihat 6 meter. Itu nggih. Ini 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 bacanya Bapak Ibu. Ya, biasanya juga 12 ya, 12. 12 misal ini 3/12 ya, minnya tinggi banget ini berarti ya. Oke. Dia dia hanya bisa melihat jarak 3 meter ya, yang manusia normal itu bisa lihat 6/12. Oke. Jadi seperti ini. Ya, Snellen. Ya, ini namanya Snellen. Oke. Selanjutnya, kalau anu ya, tono ini anu TI apa tekanan intraokuler apa ya? TIO ya, tekanan ya bener ya. TIO. Tekanan intraokuler. Kalau palet warna ini warnanya degradasi ini ya. Degradasi. Degradasi. Ya, oke. Palet warna. Oke. Dan selanjutnya, sleep lab ini juga. Cuma kalau sleep lab ini untuk melihat intensitas cahaya ya. Jadi eh, apa ya? Ini lebih lebih lanjut pemeriksaannya slit lab ini. Jadi berkah cahaya yang masuk ke mata. Karena ini penglihatannya kabur, refraksi, berarti sudah jelas. Ya, Snellen. Ya, oke. Nomor 30 terakhir ini Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Oke, baca pertanyaannya. Rencana intervensi. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa PPOK. Dengan keluhan sangat terlelah, sesak nafas bertambah saat klien turun dari tempat tidur ya. Kayak ini kayak intoleransi aktivitas nih. Ya, tambah sesak gitu ya. Pemeriksaan fisik tekanan darah 180, nadinya 88, frekuensi napas 32, suhunya 37, saturasi 92, retraksi dada ada, pernafasan itu positif, sekretnya positif. Nah, sudah kelihatan nih. Berarti masalahnya apa ini? Intoleransi, sorry, kok intoleransi? Bersihan jalan nafas. Ya, perawat berencana memberikan tindakan mandiri keluhannya sesak ya. Sesaknya karena apa? Penumpukan sekret pasti jalan nafas. Guys, nggak bisa diganggu gugat. Oke, jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah kira-kira apa Bapak Ibu? D. Ya, oke, good job. Oke.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya yang luar biasa. Saya selalu mendoakan. Ngomong-ngomong untuk P3K kapan nih? Untuk tesnya, apakah sudah ada yang tes, Bapak Ibu? Bapak. Gimana? Sudah ada yang tes belum, Bapak Ibu? Belum keluar jadwalnya. Oh, oke, oke, oke. Ditunggu saja, nggih. Oh, ini PNS yang keluar, ini cuma Kemenkumham barusan. Ya, oke, oke, nggak apa-apa. Berarti Allah memberikan waktu bagi panjenengan untuk bersiap lebih dan berdoa lebih. Nggih. Mungkin ini adalah cara Allah kasih kesempatan agar modal untuk perang di hari H jenengan benar-benar maksimal. Oke, tak lupa saya sampaikan selalu eh, berusaha berdoa dan ingat nggih Bapak Ibu selalu tanamkan bahwa niat ini untuk ibadah, untuk keluarga, untuk menyenangkan hati keluarga, untuk menggapai segala mimpi-mimpi panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Doa yang tulus dari dalam lubuk hati saya. Semoga panjenengan kita semua diberikan keberkahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun ini adalah tahun jenengan, tahun kita semua. Dan saya tunggu kabar baiknya, apa ya namanya, prajab atau apapun ya itu namanya. Ya, saya tunggu kabar baiknya Bapak Ibu. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share ke admin, nanti akan di-share ke panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.